Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mai Naila Zahra. Saya Lira Silva Bestiani. Kita berdua akan memaparkan materi tentang psikofisika. Psikofisika adalah sebuah kajian yang membahas tentang hubungan rangsangan dengan sensasi dan persepsi yang ditimbulkan oleh stimulus tersebut. Dalam psikofisika diasumsikan adanya suatu hubungan secara fungsional antara psikologis dengan fisika. Contohnya, Weber tertarik untuk menganalisis keadaan manusia dalam mengenali berat suatu benda. Para ilmuwan lainnya tertarik untuk mengembangkan konsep ambang konseptual atau perceptual threshold, yakni ambang batas berat yang bisa ditambahkan sampai seseorang menyadari bahwa adanya tekanan dari berat benda tersebut. Pengembangan ilmu psikofisika dipelopori oleh ilmuwan antara lain yang pertama ada Johann Friedrich Herbart, yang kedua ada Ernst Heinrich Weber, yang ketiga ada Gustav Theodor Venscher, dan yang keempat ada Wilhelm Wundt, yang fokus penelitiannya pada percobaan dan penelitian ilmiah. Di dalam psikofisika terdapat perkembangan yaitu QR parenting. Apa itu QR parenting? QR parenting adalah metode yang memanfaatkan hubungan kesadaran kolektif antara orang tua dan anak untuk menemani perkembangan seluruh kecerdasan anak yang meliputi jasmani, intelektual, emosi, karakter, jiwa, dan spiritual. Nah, dari metode QR parenting ini mempunyai keunggulan yaitu yang pertama dapat dipelajari oleh setiap orang tanpa bergantung pada latar belakang pendidikannya. Yang kedua, ada memberikan ide solusi yang sangat spesifik pada setiap permasalahan dan perkembangan anak. Selanjutnya dapat dilakukan setiap saat dan di mana saja, memfasilitasi perkembangan seluruh kecerdasan dan potensi anak sesuai dengan kesadarannya, tidak berpaku hanya dari komunikasi verbal orang tua kepada anak, dan sangat fleksibel untuk semua rentan usia anak. Selain itu, QR parenting terhadap pendidikan adalah mendukung pembentukan mental yang positif baik pada anak maupun pada diri orang tua, mampu mendetoksifikasi mental yang menghambat perkembangan anak, mampu membangun ketahanan fisik anak, menjadi jalan yang efektif bagi pengembangan anak sesuai karakternya, membantu anak memecahkan masalah dalam hidupnya, membangun kestabilan pikiran, emosi, jiwa, spiritual, dan jasmani kepada anak. Adapun yang sangat signifikan adalah peran guru BK dalam pembelajaran di sekolah, baik di sekolah menengah maupun sekolah menengah atas. QR parenting sendiri bekerja melalui 3 tahap. Yang pertama, beresonansi dengan sumber daya anak dan memahami serta merasakan apa yang sedang disadari dan dialami di dalam dirinya. Yang kedua, beresonansi dengan diri sendiri dan sumber daya pengetahuan di alam semesta untuk memunculkan berbagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dan mampu menjadi solusi bagi anak. Dan yang terakhir, mengolah secara kreatif antara kesadaran anak dan kesadaran kita sebagai orang tua sebagai input untuk mengeluarkan menjadi sebuah output berupa langkah kreatif parenting yang dapat diberikan kepada anak. Pengertian psikofisika secara fungsional adalah bagian penting dari psikologi. Setelah berkembangnya ilmu psikofisika ini, kemudian berkembang di ilmu teknik. Dalam ilmu teknik, ada pengertian secara umum mengenai psikofisika tersebut, yaitu psikofisika sebagai hubungan ketergantungan antara tubuh dan jiwa secara fungsional.
Selanjutnya ada landasan keilmuan. Psikofisika diawali oleh perkembangan psikologi eksperimental pada abad ke-19. Pada masa ini terjadi perkembangan atas pemahaman persepsi di bidang psikologi. Perkembangan ini merupakan hasil dari penggabungan berbagai teknik percobaan. Psikofisika mengawalinya dengan penjelasan hubungan sifat fisika dengan rangsangan dan persepsi secara kuantitatif. Yang terakhir ada sifat. Percobaan dalam psikofisika mudah terpengaruh oleh jarak simbolik. Sifat ini diketahui melalui bidang psikologi yaitu psikoanalisis. Sifat ini diketahui ketika pengukuran reaksi individu terhadap rangsangan konseptual. Contohnya yaitu pengamatan dua objek yang dipengaruhi oleh perbandingan ukurannya. Pengambilan keputusan akan semakin lama jika dua objek memiliki ukuran yang hampir sama. Teknologi psikofisika. Teknologi psikofisika pertama kali dikemukakan oleh Gustav Fischer, seorang psikolog yang menekuni psikofisika di abad ke-19. Teknologi psikofisika menghadirkan terobosan dalam pengukuran psikis manusia berdasarkan pola-pola ilmiah sebagai pelengkap metode pen dan paper yang dapat terpengaruh oleh pendapat klien. Psikofisika menggunakan parameter-parameter psikis, psikologi, fisika, dan statistik untuk menentukan standar dan kondisi psikis seseorang. Teknologi psikofisika tidak bersifat menggantikan sepenuhnya pengukuran berbasis psikometri, melainkan mempunyai kedudukan yang sama dan saling melengkapi. Contoh hasil pengamatan psikofisika yaitu pengukuran sensasi dan persepsi, mikroekspresi, iklan di bawah sadar, iklan bawah sadar. Sekian pemaparan materi dari kita berdua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.